Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Robib Answari dari Fakultas Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan memaparkan tentang penelitian saya, yaitu kajian pengelolaan sampah sebagai masukan dalam peraturan desa di Desa Penyecokan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Untuk latar belakangnya ada kondisi pengelolaan sampah. Kondisi pengelolaan sampah yang ada saat ini yaitu masih dibakar dan dibuang langsung ke sungai, serta belum adanya aturan konkret mengenai pengelolaan sampah. Lalu tingkat urgensi mengenai arahan Bupati Kabupaten Bandung mengenai program Kabupaten Bandung Bersih 2020, yaitu rendahnya pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang ada. Lalu pentingnya Perdes pengelolaan sampah. Untuk rumusan masalahnya, apa saja potensi dan masalah mengenai pengelolaan sampah di Desa Penyecokan, lalu siapa saja stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sampah, lalu muatan kebijakan apa saja yang perlu diterapkan mengenai pengelolaan sampah di Desa Penyecokan. Untuk tujuan penelitiannya mengidentifikasi potensi dan masalah mengenai pengelolaan sampah, lalu mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam kebijakan mengenai pengelolaan sampah, menganalisis muatan kebijakan apa saja yang perlu diterapkan untuk mengatasi permasalahan mengenai pengelolaan sampah. Untuk metodologinya ada metode pendekatan mixed method, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Lalu metode analisisnya ada analisis proyeksi penduduk 10 tahun, menggunakan linear geometrik, analisis timbulan sampah, analisis kebutuhan TPS, analisis teknis operasional pengelolaan sampah, analisis stakeholder Greenberg and Weller, analisis muatan pengendalian berupa data kualitatif, lalu analisis kebutuhan prasarana pengangkutan sampah. Nah, untuk metode pengumpulan datanya ada wawancara, observasi, FGD, literasi, KCDA, dan profil desa. Untuk pembahasannya, potensi yang pertama yaitu terdapat TPS tematik berbasis Magot, lalu adanya program gotong royong membersihkan sampah 3 bulan sekali, lalu beberapa RW sudah memiliki TPS walaupun masih berupa lahan tanah kosong, umumnya kepemilikan tanah TPS berupa hibah. Lalu masalahnya TPS yang ada masih berupa lahan kosong sehingga terjadi timbunan sampah yang cukup besar di area TPS, lalu TPS berada di dekat wilayah pemukiman, 3 fasilitas sarpras persampahan ketersediaannya belum merata, lalu belum adanya kesadaran dari masyarakat sekitar tentang dampak membuang sampah. Lalu masyarakat umumnya mengolah sampah dengan cara dibakar dan dibuang langsung ke sungai. Lalu kurangnya edukasi kepada masyarakat perihal pengelolaan sampah. Ini merupakan lokasi dari TPS tematik Magot, dan ini merupakan lokasi dari TPS existing yang ada saat ini. Untuk analisis stakeholder-nya yaitu pemerintah desa sebagai pemain kunci yang memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh tinggi. Lalu masyarakat desa sebagai pendukung memiliki kepentingan yang rendah tetapi pengaruh tinggi. Petugas kebersihan kabupaten sebagai subjek memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh yang rendah. Analisis stakeholder selanjutnya, pemerintah desa sebagai policy kreator, koordinator, dan fasilitator. Masyarakat desa sebagai implementator, petugas kebersihan kabupaten sebagai akselerator. Lalu pemerintah desa berada di kuadran 1, masyarakat kuadran 2, petugas kebersihan kabupaten kuadran 3. Kesimpulannya dari analisis ini perlu adanya penambahan stakeholder, lalu tugas dan fungsi nantinya harus dimasukkan ke dalam muatan Perdes, lalu pembentukan lembaga diharapkan untuk menambal kekurangan yang ada di sistem pengelolaan sampah nantinya. Untuk muatan perencanaannya ada pewadahan, yaitu pewadahan secara individual di mana masyarakat diwajibkan untuk menyiapkan tong sampah masing-masing untuk pemilahan organik dan anorganik. Pengumpulan berpola individual tidak langsung, yaitu dari rumah ke rumah. Lalu pemilahannya ada sampah organik dan sampah anorganik yang tidak disatukan, di mana organik akan dibawa ke TPS tematik dan sampah anorganik ke TPS depot. Untuk pengangkutannya hanya ada 2 armada berdasarkan perhitungan. Untuk proyeksi penduduknya yaitu sampai 2030. Untuk proyeksi timbunan sampah per tahun ada 17.131 meter kubik per tahun. Untuk timbulan sampah per harinya yaitu sebesar 46,93 per meter kubik per hari. Untuk muatan perencanaannya hanya 1 TPS yang ada di Desa Penyecokan berdasarkan perhitungan. Lalu berdasarkan FGD akan ada TPS baru yaitu TPS depot
yang bertempat di Kampung Abi Surat memiliki volume 35 meter kubik. Lalu nantinya akan ada 2 TPS yaitu depot dan tematik. Lalu untuk kelembagaannya akan ada stakeholder baru yaitu tim saber yang bertanggung jawab kepada Pemdes. Lalu untuk muatan pelaksanaannya, peran fungsi dan tugas stakeholder nantinya harus dimasukkan ke dalam Perdes. Lalu nanti akan ada pembaharuan aktor, peran fungsi dan tugas dari stakeholder yang terlibat. Untuk program dan pengembangan biaya pengelolaan sampah, ada program Bank Sampah Budidaya Magot dan program sampah botol plastik yang akan dijual ke pengepul. Untuk retribusinya, yaitu akan ada 10.000 per minggu untuk setiap kakak. Dan ini merupakan aktor dari rencana yang pengelolaan sampah rencana. Untuk muatan pengendaliannya regulatif akan ada sanksi 1 juta untuk yang membuang sampah sembarangan. Namun apabila tidak sanggup akan ada sanksi sosial selama 1 minggu. Lalu untuk alokatifnya akan ada iuran 10.000 per minggu serta akan ada insentif bagi RW yang paling bersih di awal-awal program. Untuk kesimpulannya, muatan-muatan yang ada dalam Perdes yaitu muatan perencanaan yang menjelaskan konsep 3R, pewadahan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, kelembagaan. Lalu untuk muatan pelaksanaan berisi mengenai peran fungsi dan tugas stakeholder, lalu program dan pengembangan biaya pengelolaan sampah. Untuk muatan pengendaliannya yaitu berupa regulatif sanksi, alokatif, insentif, dan retribusi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.